Pernahkah Anda merasa seseorang sedang tidak jujur kepada Anda? Entah itu teman, pasangan, atau bahkan atasan di tempat kerja. Kita sering merasa ada yang tidak beres, tetapi sulit untuk memastikan. Berbohong adalah bagian dari sifat manusia, tetapi bukan berarti kita harus tertipu. Sebagai seorang Stoik, memahami kebenaran adalah salah satu kebajikan tertinggi. Dalam video ini kita akan membahas 7 tanda seseorang sedang berbohong kepada Anda dengan sudut pandang filsafat Stoikisme. Kita akan belajar mengenali kebohongan dengan ketenangan dan akal sehat, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Mari kita mulai. Ketika seseorang berkata jujur, mereka biasanya menyampaikan informasi yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Namun, pembohong seringkali menambahkan detail berlebihan untuk membuat ceritanya terlihat meyakinkan. Bayangkan seseorang yang ditanya, "Kemana saja tadi malam?" Jika dia jujur, dia mungkin hanya menjawab, "Aku pergi ke restoran bersama teman." Tapi seorang pembohong mungkin berkata, "Aku pergi ke restoran sekitar jam 7 malam, lalu memesan steak medium rare. Kemudian pelayan datang dengan menu tambahan, dan aku melihat ada pasangan di meja sebelah yang bertengkar." Detail-detail ini dimaksudkan untuk membuat cerita tampak nyata, tetapi justru bisa menjadi tanda kebohongan. Dalam Stoikisme ada konsep simplicity, kesederhanaan dalam berpikir dan berbicara. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebenaran tidak membutuhkan hiasan. Ketika kita berusaha keras membuat sesuatu terlihat nyata, seringkali itu justru menunjukkan bahwa kita tidak yakin dengan apa yang kita katakan. Orang yang jujur tidak merasa perlu mengesankan orang lain dengan cerita rumit. Mereka hanya mengatakan apa adanya. Pembohong sering menambahkan detail karena merasa bersalah dan ingin mengalihkan perhatian kita dari kebohongan inti. Seneca pernah berkata, "Kebohongan membutuhkan banyak kata, tetapi kebenaran bisa dijelaskan dalam satu kalimat." Jika seseorang berbicara terlalu panjang dan bertele-tele untuk menjelaskan sesuatu yang sederhana, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Menariknya, detail berlebihan ini seringkali justru membuat kebohongan mereka lebih mudah terbongkar. Mereka mungkin lupa apa yang telah mereka katakan sebelumnya, sehingga jika Anda bertanya ulang di lain waktu, jawabannya bisa berubah. Ini karena pikiran mereka sibuk menciptakan cerita, bukan mengingat kebenaran. Seorang Stoik tidak mudah tergoda oleh kata-kata indah. Dia melihat substansi di baliknya. Namun kita juga harus berhati-hati. Tidak semua orang yang suka berbicara panjang lebar adalah pembohong. Beberapa orang memang suka bercerita atau memiliki kebiasaan berbicara detail. Maka penting bagi kita untuk mengamati konteks dan bagaimana cerita itu berkembang seiring waktu. Jika seseorang terus menambahkan detail yang tampak tidak perlu setiap kali mereka mengulang cerita, ini bisa menjadi tanda bahaya. Bagaimana cara menghadapi orang seperti ini? Tetaplah tenang dan gunakan metode pertanyaan Stoik. Jangan langsung menuduh mereka berbohong, tetapi ajukan pertanyaan sederhana yang mengarah ke inti cerita. Terkadang, semakin banyak mereka berbicara, semakin jelas kebohongan mereka. Seperti kata Epictetus, jangan biarkan emosimu dikendalikan oleh kata-kata orang lain. Amatilah dengan akal sehat. Dengan memahami prinsip ini, kita tidak akan mudah terperdaya oleh orang yang suka menutupi kebohongannya dengan cerita panjang lebar. Kita tetap objektif, tidak reaktif, dan melihat segala sesuatu dengan kejernihan pikiran. Ini adalah bagian dari kebijaksanaan Stoik. Melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang ingin orang lain buat kita percaya. Ketika seseorang berkata jujur, tubuh dan kata-katanya selaras. Namun pembohong seringkali menunjukkan ketidaksesuaian antara ucapan dan bahasa tubuhnya. Misalnya, seseorang yang berkata, "Aku tidak marah," tetapi tangannya mengepal dan rahangnya tegang, kemungkinan besar sedang menyembunyikan emosinya. Inilah yang disebut leakage dalam psikologi, emosi yang tidak bisa sepenuhnya ditutupi oleh kata-kata. Stoikisme mengajarkan bahwa realitas tidak bisa disembunyikan dalam waktu lama. Seperti yang dikatakan Epictetus, kebenaran dan ketidakbenaran seperti cahaya dan bayangan, salah satu akan selalu membongkar yang lain.
Ketidaksesuaian ini terjadi karena kebohongan membutuhkan dua jalur komunikasi, ucapan dan ekspresi nonverbal. Pembohong sering fokus pada kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi lupa mengontrol bahasa tubuhnya. Hal ini disebabkan oleh cognitive load atau beban kognitif yang tinggi. Otak mereka harus bekerja lebih keras untuk menciptakan cerita palsu, sekaligus menjaga ekspresi tetap meyakinkan. Sebaliknya, orang yang jujur tidak mengalami beban ini karena mereka hanya menceritakan apa adanya. Seorang stoik memahami bahwa kebenaran mengalir dengan alami, sedangkan kebohongan membutuhkan usaha. Salah satu tanda yang paling umum adalah gerakan tangan yang tertunda. Misalnya seseorang berkata, "Aku bersumpah, aku tidak mengambil uang itu." Tetapi baru mengangkat tangan dalam gestur bersumpah setelah 1 atau 2 detik. Delay ini menunjukkan bahwa mereka harus berpikir dulu sebelum bertindak. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa tindakan yang murni berasal dari kebenaran selalu terjadi dengan spontan, tidak terpaksa. Maka jika Anda melihat seseorang yang gerakannya tidak alami atau tertunda saat berbicara, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak sepenuhnya jujur. Perhatikan juga kontak mata yang tidak konsisten. Ada mitos bahwa pembohong selalu menghindari kontak mata, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Justru, beberapa pembohong menatap terlalu lama untuk meyakinkan Anda bahwa mereka tidak berbohong. Mereka berpikir, "Kalau aku menatap matanya cukup lama, dia pasti percaya." Namun, kebenaran tidak butuh pembuktian yang berlebihan. Seorang stoik tidak mudah terpengaruh oleh trik psikologis seperti ini. Kita mengamati tanpa prasangka dan menilai berdasarkan konsistensi, bukan sekadar tatapan mata. Ada pula tanda-tanda mikroekspresi, gerakan wajah yang sangat singkat dan sulit dikendalikan. Jika seseorang berbohong tentang sesuatu yang membuat mereka merasa bersalah, mungkin ada ekspresi ketakutan yang muncul dalam sepersekian detik sebelum digantikan oleh senyuman palsu. Seneca berkata, "Tidak ada yang bisa menyembunyikan sifat aslinya dalam waktu lama. Yang palsu akan retak dan yang sejati akan muncul." Ini sebabnya pembohong seringkali bisa menyembunyikan kebohongannya di awal. Tetapi seiring waktu, kebocoran kecil dalam ekspresi mereka akan mulai terlihat. Cara terbaik menghadapi kebohongan semacam ini adalah dengan tetap tenang dan mengamati dengan sabar. Jangan langsung menuduh seseorang hanya karena gerakannya terlihat aneh, tetapi kumpulkan pola-pola inkonsistensi dari waktu ke waktu. Seorang stoik tidak bereaksi impulsif, melainkan memproses informasi dengan objektif. Jika Anda mencurigai seseorang berbohong, coba ajukan pertanyaan yang sama beberapa kali dalam konteks berbeda dan lihat apakah bahasa tubuh mereka tetap konsisten. Akhirnya, prinsip utama stoikisme dalam mendeteksi kebohongan adalah menerima kenyataan tanpa ilusi. Jangan percaya hanya karena Anda ingin percaya, dan jangan menolak hanya karena Anda takut pada kebenaran. Hidup menurut alam, kata para filsuf stoik, berarti memahami bahwa kebenaran akan selalu terungkap, selama kita bersedia mengamati dengan jernih dan tanpa emosi yang mengganggu. Kebenaran itu konsisten. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang benar, mereka akan mampu mengulanginya dengan cara yang sama, kapanpun ditanya. Namun, pembohong seringkali terjebak dalam inkonsistensi. Jawaban mereka bisa berubah tergantung pada situasi atau siapa yang bertanya. Ini terjadi karena kebohongan membutuhkan memori yang kuat, sedangkan kejujuran tidak. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, orang yang hidup sesuai dengan kebenaran tidak perlu mengingat apapun selain kenyataan itu sendiri. Jika Anda melihat seseorang yang terus mengubah ceritanya, itu bisa menjadi pertanda bahwa mereka tidak berkata jujur. Perubahan jawaban ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang detail kecil berubah. Misalnya, pada awalnya seseorang berkata bahwa mereka tiba di rumah jam 9 malam, tetapi di lain waktu mereka mengatakan jam 10. Kadang pula, keseluruhan cerita berubah. Misalnya, pertama mereka mengaku bertemu seseorang di kafe, tetapi di lain waktu mereka berkata bertemu di taman. Perubahan ini bukan sekadar kelupaan biasa, tetapi strategi bertahan hidup dari kebohongan. Mereka menyesuaikan cerita agar lebih sesuai dengan keadaan saat ini. Tetapi semakin sering mereka mengubah jawaban, semakin jelas bahwa mereka tidak sepenuhnya jujur.
Dalam filsafat Stoik, kejujuran adalah bagian dari kebajikan moral. Seneca pernah berkata, "Kebohongan tidak hanya merusak orang lain, tetapi juga merusak jiwa kita sendiri." Pembohong seringkali terjebak dalam labirin kebohongannya sendiri, dan ini membuat mereka semakin sulit mempertahankan konsistensi. Mereka berpikir bahwa mengubah sedikit jawaban tidak akan diperhatikan, tetapi orang yang teliti akan melihat pola ini dengan jelas. Stoicisme mengajarkan kita untuk memerhatikan pola, bukan hanya kejadian satu kali. Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mendeteksi kebohongan semacam ini adalah mengajukan pertanyaan berulang dengan cara yang berbeda. Misalnya, jika seseorang bercerita tentang kejadian tertentu, tanyakan detail kecilnya di waktu yang berbeda dan perhatikan apakah jawabannya tetap sama. Jika ada perubahan yang tidak masuk akal, itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka sedang mencoba menutupi sesuatu. Seorang Stoik tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata yang terdengar meyakinkan, tetapi mengandalkan logika dan pengamatan jernih. Inkonsistensi juga bisa terlihat dalam cara seseorang menjawab pertanyaan. Jika mereka langsung memberikan jawaban yang jelas dan konsisten, kemungkinan besar mereka berkata jujur. Namun, jika mereka terlihat ragu, mengubah detail, atau berusaha mengulur waktu sebelum menjawab, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mencoba mengingat kebohongan yang sebelumnya mereka buat. Ini adalah alasan mengapa interogasi sering dilakukan dengan pertanyaan berulang. Karena semakin lama seseorang mempertahankan kebohongan, semakin besar kemungkinan mereka membuat kesalahan. Epictetus mengajarkan bahwa manusia sering terjebak dalam kebohongan karena mereka takut pada kebenaran. Pembohong tidak hanya takut tertangkap, tetapi juga takut pada dampak dari kejujuran. Mereka berpikir bahwa dengan terus mengubah jawaban, mereka bisa menghindari masalah. Padahal justru sebaliknya, kebohongan yang terus berubah hanya akan semakin menciptakan ketidakpercayaan. Itulah sebabnya seorang Stoik selalu menghargai kejujuran di atas segalanya, bahkan jika kebenaran itu menyakitkan. Namun kita juga harus bijaksana dalam menilai perubahan jawaban seseorang. Tidak semua perubahan berarti kebohongan. Ada orang yang memang pelupa atau bingung dalam menjelaskan sesuatu. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung menuduh seseorang berbohong hanya karena ada sedikit ketidakkonsistenan. Seorang Stoik selalu menilai berdasarkan akal sehat dan bukti, bukan hanya perasaan atau asumsi. Jika perubahan jawaban terus terjadi dan semakin tidak masuk akal, barulah kita bisa mulai mempertanyakan kebenaran di baliknya. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa kebenaran akan selalu menang dalam jangka panjang. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, tidak ada yang bisa bertahan lama dalam kebohongan karena kenyataan akan selalu muncul. Jika Anda merasa seseorang sering mengubah jawaban mereka, jangan langsung marah atau emosional, cukup perhatikan, amati, dan biarkan kebohongan mereka runtuh dengan sendirinya. Ketika seseorang berkata jujur, mereka tidak merasa perlu untuk membela diri secara berlebihan. Mereka akan menjawab pertanyaan dengan tenang dan lugas. Sebaliknya, pembohong seringkali bereaksi terlalu defensif ketika ditanya. Mereka bisa menjadi marah, merasa tersinggung, atau bahkan berusaha membalikkan keadaan dengan menuduh Anda yang berbuat salah. Dalam Stoikisme, reaksi berlebihan ini disebut sebagai gangguan emosi yang tidak perlu. Sesuatu yang seharusnya dihindari oleh orang yang hidup dalam ketenangan dan kebenaran. Epictetus pernah berkata, "Orang yang yakin pada kebenaran tidak butuh berteriak untuk meyakinkan orang lain." Reaksi defensif ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya ketika seseorang ditanya, "Kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi?" Alih-alih menjawab sederhana seperti, "Iya, aku benar-benar tidak tahu." Mereka mungkin merespons dengan, "Kenapa sih kamu selalu menuduh aku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu ini terlalu curiga." Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang disebut gaslighting. Pembohong mencoba membuat Anda merasa bersalah karena mempertanyakan mereka. Seneca mengajarkan bahwa emosi yang tidak terkendali adalah tanda dari kelemahan pikiran. Orang yang terlalu defensif saat ditanya, seringkali bukan hanya berusaha menyembunyikan sesuatu, tetapi juga takut menghadapi konsekuensi dari kebohongannya. Mereka mungkin khawatir bahwa jika mereka tetap diam atau terlalu santai, kebohongan mereka akan lebih mudah terungkap.
Itulah sebabnya mereka bereaksi berlebihan untuk membuat Anda merasa tidak nyaman dan berhenti bertanya. Namun seorang stoik tidak akan mudah terpengaruh oleh reaksi emosional orang lain. Kita tetap tenang dan mengamati dengan pikiran jernih. Tanda lain dari sikap defensif ini adalah pembohong berusaha mengalihkan pembicaraan. Misalnya, jika Anda bertanya, "Kamu yakin tadi malam tidak bertemu siapa-siapa?" Mereka mungkin menjawab dengan, "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti ini? Apa kamu juga menyembunyikan sesuatu dariku?" Ini adalah teknik manipulasi yang dikenal sebagai red herring, mengalihkan perhatian dari pertanyaan utama ke topik lain yang tidak relevan. Tujuan mereka adalah membuat Anda lupa pada inti pertanyaan dan malah berdebat tentang hal lain. Seorang stoik memahami bahwa fokus adalah kunci untuk menemukan kebenaran. Jangan biarkan diri Anda teralihkan oleh argumen emosional atau tuduhan yang tidak relevan. Selain itu, pembohong juga sering menggunakan bahasa yang terlalu meyakinkan untuk membela diri. Mereka mungkin berkata, "Demi Tuhan, aku bersumpah aku tidak melakukan itu. Aku orang yang jujur. Aku tidak pernah bohong seumur hidup." Ironisnya, semakin keras seseorang berusaha meyakinkan Anda dengan sumpah atau klaim ekstrim, semakin besar kemungkinan mereka berbohong. Kebenaran tidak butuh pembelaan berlebihan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kejujuran tidak memerlukan hiasan kata-kata karena ia cukup berdiri sendiri. Jika Anda menghadapi seseorang yang terlalu defensif, cara terbaik adalah tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Jangan meladeni argumen atau kemarahan mereka, karena itu hanya akan memberi mereka celah untuk mengalihkan perhatian dari kebohongan mereka. Cukup ulangi pertanyaan dengan nada netral seperti, "Aku hanya ingin memastikan, jadi tolong jawab saja tanpa emosi." Ini akan membuat mereka merasa terpojok, karena kebohongan mereka tidak lagi bisa didukung dengan kemarahan atau manipulasi. Seorang stoik selalu menghadapi kebohongan dengan kesabaran dan kejernihan pikiran. Namun penting juga untuk memahami bahwa tidak semua orang yang defensif pasti berbohong. Ada kalanya seseorang merasa diserang atau tidak nyaman dengan pertanyaan tertentu, meskipun mereka tidak menyembunyikan sesuatu. Oleh karena itu, jangan langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu tanda ini. Seorang stoik selalu mencari pola perilaku, bukan hanya satu kejadian yang terisolasi. Jika seseorang selalu bersikap defensif setiap kali ditanya tentang sesuatu yang mencurigakan, barulah kita bisa mulai mempertanyakan kejujuran mereka. Pada akhirnya, stoikisme mengajarkan bahwa emosi yang tidak perlu hanya akan mengaburkan kebenaran. Jika seseorang berkata jujur, mereka akan tetap tenang dan tidak merasa perlu membela diri secara berlebihan. Jika mereka terlalu defensif, marah, atau mencoba mengalihkan perhatian, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Seperti yang dikatakan Epictetus, biarkan fakta berbicara, bukan emosi, karena kebenaran tidak pernah takut pada pertanyaan. Ketika seseorang berkata jujur, jawaban mereka biasanya seimbang. Cukup jelas untuk menjelaskan, tetapi tidak berlebihan atau terlalu singkat. Sebaliknya, pembohong seringkali jatuh ke dalam dua ekstrim, terlalu banyak bicara atau terlalu sedikit bicara. Kedua pola ini berasal dari ketakutan mereka akan ketahuan. Dalam stoikisme, kebijaksanaan terletak pada keseimbangan, termasuk dalam cara berbicara. Seperti yang dikatakan Epictetus, orang bijak berbicara seperlunya, tidak lebih dan tidak kurang. Jika seseorang memberikan jawaban yang terlalu panjang atau terlalu pendek, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mencoba mengontrol persepsi Anda tentang kebenaran. Pembohong yang berbicara terlalu banyak biasanya mencoba menutupi kebohongan mereka dengan banjir kata-kata. Mereka mungkin menambahkan banyak detail yang tidak perlu, menggunakan kalimat panjang, atau berulang-ulang menjelaskan hal yang sama dengan cara berbeda. Contohnya, jika Anda bertanya, "Kamu pergi kemana tadi malam?" Mereka bisa menjawab, "Oh, aku pergi ke restoran, lalu ke toko, lalu aku bertemu teman di jalan, dan kamu tahu, aku juga sempat mampir ke pom bensin karena bensinku hampir habis." Alih-alih memberikan jawaban langsung, mereka berusaha mengalihkan perhatian dengan detail yang tidak relevan. Seorang stoik memahami bahwa kebenaran itu sederhana dan tidak perlu dihiasi dengan kata-kata berlebihan.
Di sisi lain ada pembohong yang justru berbicara terlalu sedikit. Mereka mungkin hanya memberikan jawaban satu kata atau kalimat pendek seperti "aku nggak tahu" atau "bukan aku". Ini disebut sebagai strategi defensif pasif, di mana mereka berharap dengan sedikit bicara, mereka tidak akan memberi petunjuk yang bisa membongkar kebohongan mereka. Namun, justru sikap ini bisa menimbulkan kecurigaan. Jika seseorang benar-benar tidak bersalah, mereka biasanya akan menjawab dengan lebih terbuka, bukan hanya sekadar menutup pembicaraan dengan kalimat singkat. Seorang stoik tahu bahwa ketulusan muncul dari keterbukaan, bukan dari keheningan yang mencurigakan. Mengapa pembohong jatuh ke dalam dua ekstrem ini? Karena mereka merasa tidak nyaman dengan kebohongan mereka sendiri. Pembohong yang berbicara terlalu banyak berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain, sedangkan pembohong yang berbicara terlalu sedikit takut bahwa semakin banyak mereka bicara, semakin besar kemungkinan kebohongannya terungkap. Dalam kedua kasus ini, kita bisa melihat bahwa kebohongan itu sendiri adalah beban mental bagi mereka. Seneca berkata, kebohongan adalah beban yang harus terus dibawa oleh mereka yang menggunakannya. Cara terbaik untuk menghadapi orang yang menunjukkan tanda ini adalah dengan memperhatikan pola komunikasi mereka. Jika seseorang biasanya berbicara dengan normal tetapi tiba-tiba terlalu banyak bicara atau terlalu sedikit saat membahas suatu topik, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Seorang stoik tidak langsung menuduh atau bereaksi emosional, tetapi mengamati dengan tenang dan mencari inkonsistensi. Jika mereka terlalu banyak bicara, kita bisa bertanya dengan lebih spesifik untuk memotong kebanjiran informasi yang tidak relevan. Jika mereka terlalu sedikit bicara, kita bisa bertanya ulang dengan cara yang berbeda untuk melihat apakah mereka tetap konsisten. Selain itu, kita juga bisa menggunakan teknik menunggu dalam diam. Jika seseorang memberikan jawaban terlalu pendek, jangan langsung mengisi keheningan dengan pertanyaan baru. Biarkan mereka merasa tidak nyaman dengan kesunyian. Pembohong seringkali akan berbicara lebih lanjut untuk mengisi kekosongan, dan dalam prosesnya mereka mungkin mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan kebohongan awal mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa diam adalah alat yang kuat untuk memahami realitas. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, ketika orang lain berbicara, amati. Ketika mereka diam, perhatikan lebih dalam. Namun penting juga untuk tidak langsung mengambil kesimpulan hanya dari satu tanda ini. Ada orang yang memang suka berbicara banyak tanpa niat berbohong, dan ada juga orang yang memang pendiam secara alami. Seorang stoik selalu melihat pola keseluruhan, bukan hanya satu kejadian terisolasi. Jika seseorang secara konsisten berbicara berlebihan atau terlalu sedikit hanya dalam situasi tertentu, maka kita bisa mulai mempertanyakan apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Pada akhirnya, stoikisme mengajarkan bahwa kebenaran tidak pernah perlu dipaksakan atau disembunyikan. Jika seseorang berbicara terlalu banyak atau terlalu sedikit saat menjawab pertanyaan penting, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mencoba mengendalikan narasi dengan cara yang tidak alami. Kebenaran akan berbicara untuk dirinya sendiri, kata Epictetus, dan kita hanya perlu mengamatinya dengan kejernihan dan ketenangan. Seseorang yang berkata jujur akan menjawab pertanyaan secara langsung, tanpa ragu atau berusaha menghindar. Namun, pembohong seringkali menghindari pertanyaan atau mengubah topik pembicaraan. Ini adalah tanda klasik bahwa seseorang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang diajukan, karena mereka tahu jawabannya bisa membongkar kebohongan mereka. Dalam stoikisme, menghindari kebenaran adalah tanda ketidakmampuan menghadapi realitas, sesuatu yang bertentangan dengan prinsip dasar filsafat ini. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, orang yang kuat adalah mereka yang tidak lari dari kenyataan, tetapi menerimanya apa adanya. Jika seseorang terus-menerus menghindari pertanyaan, itu bisa menjadi pertanda bahwa mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Salah satu cara pembohong menghindari pertanyaan adalah dengan menjawab sesuatu yang tidak relevan. Misalnya, jika Anda bertanya, "Apakah kamu benar-benar ada di kantor tadi malam?" Mereka bisa menjawab, "Kenapa sih kamu selalu meragukan aku? Aku sudah bekerja keras setiap hari dan aku lelah harus selalu menjelaskan semuanya kepadamu." Perhatikan bahwa mereka tidak benar-benar menjawab pertanyaan.
Sebaliknya, mereka mencoba mengalihkan perhatian Anda dengan menimbulkan rasa bersalah atau emosi lain yang membuat Anda lupa pada inti pertanyaan. Seorang stoik memahami bahwa kebenaran tidak perlu disertai drama emosional. Jawaban yang jujur cukup sederhana dan langsung. Pembohong juga sering menggunakan teknik mengulur waktu untuk menghindari pertanyaan. Mereka bisa berkata, "Aku nggak ingat," atau "Aku harus berpikir dulu sebelum menjawab." Memang, ada saatnya seseorang benar-benar lupa, tetapi jika jawaban ini diberikan secara berulang dalam situasi yang mencurigakan, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mencoba menyusun cerita yang lebih meyakinkan sebelum berbicara. Epictetus berkata, "Kejujuran tidak membutuhkan persiapan, karena ia selalu siap untuk diungkapkan kapan saja." Jika seseorang membutuhkan waktu terlalu lama untuk menjawab pertanyaan sederhana, Anda patut curiga. Taktik lain yang sering digunakan adalah mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih aman. Misalnya, jika Anda bertanya tentang keberadaan mereka tadi malam, mereka mungkin tiba-tiba berbicara tentang kejadian lain yang tidak ada hubungannya, seperti pekerjaan mereka, keluarga, atau bahkan pertanyaan yang mereka ajukan kepada Anda. Ini adalah teknik manipulasi yang disebut misdirection. Mereka berusaha mengarahkan perhatian Anda ke tempat lain agar Anda melupakan pertanyaan yang sebenarnya. Seorang stoik selalu sadar akan trik-trik semacam ini dan tidak mudah teralihkan oleh percakapan yang tidak relevan. Selain itu, pembohong seringkali memutarbalikkan keadaan dengan menyerang balik. Jika mereka merasa terpojok, mereka bisa berkata, "Kenapa kamu tidak percaya padaku? Apakah kamu sendiri punya sesuatu yang kamu sembunyikan?" Ini disebut reversing the accusation, di mana mereka mencoba menghindari pertanyaan dengan membuat Anda merasa defensif. Seneca mengajarkan bahwa orang yang jujur tidak akan merasa perlu menyerang orang lain hanya karena mereka ditanya sesuatu. Jika seseorang tiba-tiba berusaha membuat Anda merasa bersalah atau terpojok, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Cara terbaik menghadapi seseorang yang terus menghindari pertanyaan adalah dengan konsisten dan tetap fokus. Jangan terbawa emosi atau teralihkan oleh topik lain. Jika mereka menghindari pertanyaan, ulangi lagi dengan tenang dan tegas. Misalnya, "Aku hanya ingin jawaban yang jelas. Bisa kamu jawab langsung tanpa mengubah topik?" Dengan cara ini, Anda memaksa mereka untuk menghadapi pertanyaan secara langsung, tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengelak. Seorang stoik menghadapi kebohongan dengan kesabaran dan keteguhan, bukan dengan emosi atau kemarahan. Namun penting juga untuk memahami bahwa tidak semua orang yang menghindari pertanyaan berarti mereka berbohong. Ada kalanya seseorang tidak nyaman membahas suatu topik karena alasan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kebohongan. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung menuduh seseorang hanya karena mereka tampak enggan menjawab. Seorang stoik selalu melihat pola perilaku secara keseluruhan, bukan hanya satu kejadian terisolasi. Jika seseorang berulang kali menghindari pertanyaan tentang hal yang sama, maka kita bisa mulai mempertanyakan kejujuran mereka. Pada akhirnya, stoikisme mengajarkan bahwa kebenaran tidak membutuhkan tempat untuk bersembunyi. Jika seseorang selalu menghindari pertanyaan atau mengubah topik saat membahas sesuatu yang penting, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mencoba menutupi sesuatu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebenaran tidak takut pada pertanyaan. Justru kebohonganlah yang selalu mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika seseorang berbohong, tubuh mereka tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan ketegangan emosional yang mereka rasakan. Salah satu indikator yang paling jelas dari kebohongan adalah perubahan dalam nada suara atau ekspresi wajah mereka. Pembohong seringkali tidak menyadari bahwa mereka menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan ini secara tidak sadar. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati dunia dengan ketenangan dan menganalisis perasaan kita secara objektif. Jika seseorang berbicara dengan suara yang berbeda dari biasanya, atau menunjukkan ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan kata-kata mereka, itu bisa menjadi tanda kuat bahwa mereka sedang berbohong. Marcus Aurelius mengatakan, ketika pikiran kita tidak tenang, tubuh kita akan memperlihatkan ketidaktenangan itu. Perubahan nada suara seringkali mencerminkan ketegangan internal.
Misalnya, jika seseorang biasa berbicara dengan nada yang tenang dan datar, tetapi tiba-tiba suara mereka menjadi lebih tinggi atau terdengar cemas ketika mereka memberikan jawaban, itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka sedang mencoba menutupi kebohongan. Tegangan di pita suara sering terjadi ketika seseorang merasa terancam atau tidak nyaman. Suara yang lebih tinggi atau lebih cepat biasanya menandakan kecemasan, sedangkan suara yang lebih pelan atau terputus-putus menunjukkan ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga untuk memperhatikan bagaimana kata-kata itu diucapkan. Selain perubahan dalam nada suara, ekspresi wajah juga bisa mengungkapkan kebohongan. Ketika seseorang berbohong, mereka mungkin mencoba untuk menyembunyikan perasaan mereka, tetapi ekspresi wajah mereka seringkali melawan usaha tersebut. Misalnya, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka bahagia atau tidak terpengaruh, ekspresi wajah mereka bisa menunjukkan ketegangan, seperti alis yang berkerut, bibir yang tertutup rapat, atau mata yang tidak bisa menatap dengan tenang. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa perasaan kita memanifestasikan diri melalui tubuh kita dan seringkali tidak bisa disembunyikan. Pembohong mungkin berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketegangan dalam ekspresi mereka akan menunjukkan sebaliknya. Selain ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan kata-kata, perubahan dalam postur tubuh juga bisa menjadi indikasi kebohongan. Jika seseorang yang biasanya duduk tegak atau berdiri dengan percaya diri tiba-tiba membungkuk, menghindari kontak mata, atau menyilangkan tangan mereka saat ditanya sesuatu, itu bisa menunjukkan rasa takut atau gelisah. Dalam Stoikisme, tubuh dianggap sebagai bagian integral dari keseimbangan mental. Ketika pikiran kita tidak tenang atau tidak jujur, tubuh kita akan mencerminkan kekacauan tersebut. Ketenangan pikiran menghasilkan ketenangan tubuh, dan jika seseorang tidak dapat menjaga kedamaian tubuh mereka, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak sepenuhnya jujur. Seperti halnya perubahan ekspresi wajah dan nada suara, perubahan kecepatan berbicara juga dapat mengungkapkan kebohongan. Pembohong seringkali merasa terdesak untuk menyampaikan kebohongan mereka dengan cepat, agar tidak ada waktu untuk memikirkan kembali apa yang mereka katakan. Ini bisa menyebabkan mereka berbicara lebih cepat daripada biasanya, berusaha untuk menyelesaikan kalimat mereka sebelum ditanya lebih lanjut. Sebaliknya, ada juga pembohong yang berbicara lebih lambat dan berhati-hati, mencoba untuk menyusun kata-kata dengan cermat agar kebohongan mereka tidak mudah terdeteksi. Namun, bahkan perubahan dalam kecepatan berbicara ini bisa menunjukkan ketidaknyamanan yang mereka rasakan, seperti yang diajarkan dalam Stoikisme. Kebenaran selalu mengalir dengan lancar, tanpa perlu terburu-buru atau berhati-hati yang berlebihan. Cara terbaik untuk menangani perubahan nada suara dan ekspresi wajah ini adalah dengan mengamati secara mendalam dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Jangan fokus hanya pada satu aspek seperti nada suara atau ekspresi wajah. Perhatikan keseluruhan perubahan dalam perilaku mereka. Jika ada pola yang menunjukkan ketegangan atau inkonsistensi antara kata-kata mereka dan ekspresi tubuh mereka, itu bisa menjadi petunjuk bahwa mereka sedang berbohong. Seorang stoik tidak akan langsung bereaksi dengan tuduhan atau emosi. Sebaliknya, mereka akan tetap tenang dan mencari bukti lebih lanjut untuk mengkonfirmasi atau membantah kecurigaan mereka. Namun, kita juga harus ingat bahwa tidak semua perubahan ekspresi atau nada suara berarti kebohongan. Stres, kecemasan, atau perasaan lain yang sah juga bisa mempengaruhi cara seseorang berbicara atau berperilaku. Oleh karena itu, penting untuk tidak langsung menganggap setiap perubahan ini sebagai tanda kebohongan. Seorang stoik memahami bahwa kebijaksanaan datang dengan kesabaran dan observasi, bukan dengan asumsi cepat. Jika perubahan tersebut hanya terjadi sekali, mungkin itu tidak berarti apa-apa. Tetapi jika itu adalah pola yang konsisten dalam situasi yang mencurigakan, kita bisa mulai mempertanyakan kejujuran mereka. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan oleh kecemasan atau ketegangan tubuh. Jika seseorang berbohong, tubuh mereka akan mengungkapkan perasaan yang mereka coba sembunyikan, seperti yang dikatakan Epictetus. Kejujuran adalah kebebasan dari ketakutan dan kebohongan adalah penjara bagi jiwa.
Oleh karena itu, jika Anda melihat perubahan yang mencolok dalam ekspresi wajah atau nada suara seseorang saat mereka menjawab pertanyaan, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak sepenuhnya berkata jujur. Kebenaran akan selalu tampak, bahkan dalam bahasa tubuh kita. Terima kasih telah menonton. Itu dia 7 tanda seseorang sedang berbohong, yang bisa kita amati dengan ketenangan ala stoik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.